Halo calon perawat di masa depan, apa kabar nih? Wah, sepertinya uji kompetensi sudah semakin dekat nih. Bagaimana persiapan kalian? Nah, di pertemuan kali ini saya akan membagikan tips dan triks bagaimana cara mengerjakan soal uji kompetensi. Simak videonya ya. Awali dengan doa, tetap tenang dan percaya diri. Jangan lupa untuk menanamkan pikiran yang positif, seperti saya pasti bisa. Nah, ini sangat penting sekali karena dengan kita berpikiran positif, dengan kita berdoa, ini akan membuat kita lebih tenang sekaligus memberikan sugesti positif kepada kita agar kita fokus untuk mengerjakan soal-soal uji kompetensi. Jawab soal dari pertanyaan yang mudah terlebih dahulu. Jangan fokus pada soal-soal atau pertanyaan yang susah dan juga sulit untuk dikerjakan. Ingat, dalam ujian ini, apabila kalian menjawab benar akan mendapatkan 1 poin. Dan apabila kalian menjawab salah, itu tidak ada pengurangan poin sama sekali. Sehingga semua soal harus terjawab. Jangan sampai nggak terjawab ya. Saat kalian membaca soal, gunakan teknik skimming, yaitu membaca cepat untuk mendapatkan inti dari soal tersebut. Apabila teknik tersebut masih belum dipahami, kalian bisa menggunakan teknik yang kedua, yaitu scanning, dengan cara membaca poin-poin penting dari soal tersebut. Kemudian, kalian lakukan analisis sesuai dengan data itu tanpa adanya asumsi. Perhatikan juga waktunya. Idealnya ketika kalian mengerjakan soal, dalam setiap soalnya itu sekitar 60 detik. Jadi jangan sampai kalian terburu-buru dan membuat kalian tidak fokus untuk mengerjakan soal semaksimal mungkin. Perhatikan struktur soal uji kompetensi. Biasanya terdiri dari soal vignette yang berisi soal kasus klinis. Ada 3 hal penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, keluhan utama yang ditampilkan. Yang kedua, data klinis yang disajikan. Dan juga tempat pelayanan yang terjadi dalam kasus tersebut. Kemampuan menghubungkan 3 hal penting ini dapat membantu kalian untuk mengeliminasi 4 jawaban pengecoh untuk mendapatkan 1 jawaban yang paling tepat. Cari kata kunci penting seperti diagnosa prioritas, tindakan pertama, atau tindakan segera. Kemudian, baca semua jawaban dan eliminasi jawaban yang tidak mungkin benar. Fokus pada jawaban yang paling sesuai dengan kasus pada soal tersebut. Dasar pilihan jawaban disesuaikan dengan keadaan atau setting kasus dalam soal vignette tersebut. Prinsip umumnya yaitu sesuai dengan teori keperawatan, mulai dari biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Bila setting kasus tersebut berada pada kegawat daruratan, maka bisa menggunakan pendekatan ABC, yaitu airway, breathing, dan juga circulation. Dan apabila settingnya dalam non-kegawat daruratan, maka bisa menggunakan hierarki Maslow, yaitu fisiologis, rasa aman, kasih sayang, hingga aktualisasi diri. Dalam keadaan fisiologis terdapat prioritas yang harus ditetapkan. Nah, pada prioritas utama atau diagnosa utama, pilihlah jawaban yang paling penting atau yang paling mengancam terhadap kehidupan. Sedangkan prioritas waktu, pilihlah tindakan utama apa yang harus segera dilakukan pada pasien tersebut. Pada kasus komunitas, manajemen, etik, dan juga hukum, bisa menggunakan pendekatan logika umum jika memang logika secara teoritis tidak dapat dikuasai. Pelajari dan pahami kisi-kisi ujian dan sub-bidang ilmu yang akan diujikan. Jangan lupa untuk memperbanyak latihan soal agar membuat kalian menjadi terampil dan paham terkait dengan soal uji kompetensi. Nah, ini dia proporsi distribusi soal berdasarkan bidang ilmu. Wah, ternyata keperawatan medikal bedah presentase soalnya paling banyak ya. Itu tadi merupakan tips dan juga trik untuk menjawab soal agar kalian bisa mempersiapkan uji kompetensi dengan sebaik mungkin. Jadi jangan lupa untuk berdoa, mempersiapkan diri, dan banyak berlatih agar kalian bisa lolos uji kompetensi. Semangat semuanya! Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share.
agar video ini bisa bermanfaat tidak hanya kamu tetapi juga untuk semuanya.